Di ujung barat Indonesia, kehidupan berjalan seperti biasa. Masyarakat Aceh memulai aktivitas pagi mereka. Sebagian pergi ke pasar, sebagian lagi bersiap ke masjid, dan anak-anak bermain di halaman rumah. Tak ada yang menyangka bahwa pagi itu akan menjadi salah satu hari paling kelam dalam sejarah manusia. Pada pukul 07.58 pagi waktu Indonesia Barat, bumi tiba-tiba bergetar hebat. Gempa raksasa mengguncang dasar Samudra Hindia, sekitar 150 km dari pantai barat Aceh. Kekuatan gempa itu luar biasa. Para ilmuwan kemudian mencatat magnitudonya mencapai 9,1 hingga 9,3. Ini menjadikannya salah satu gempa bumi terkuat yang pernah tercatat dalam sejarah modern. Getaran itu terasa sangat lama, sekitar 10 menit penuh. Bayangkan, 10 menit, bumi terus berguncang tanpa henti. Rumah-rumah bergoyang hebat, bangunan runtuh, tiang listrik tumbang, orang-orang berlari keluar rumah dengan kepanikan. Namun saat itu, tidak ada yang tahu bahwa bencana yang jauh lebih besar sedang menuju pantai. Tsunami adalah salah satu bencana alam besar yang pernah melanda Indonesia. 26 Desember 2004, tsunami Aceh merenggut lebih dari 180.000 jiwa dan menyebabkan kerugian hingga lebih dari 45 triliun rupiah. 26 Desember 2004, sebuah tragedi kemanusiaan terbesar sepanjang sejarah kita, tsunami yang maha dahsyat melanda Aceh. More than 11,000 people are now thought to have been killed in southern Asia after an undersea earthquake sent enormous waves rolling across. Gempa besar di dasar laut itu memicu sesuatu yang jauh lebih mematikan. Dasar laut sepanjang lebih dari 1.300 km patah dan bergeser. Pergerakan raksasa ini mengangkat miliaran ton air laut dan menciptakan gelombang tsunami yang sangat besar. Gelombang itu bergerak dengan kecepatan hingga 700 km per jam di tengah laut, hampir secepat pesawat jet. Di laut dalam, gelombang itu hampir tidak terlihat, namun saat mendekati pantai, tingginya meningkat drastis. Sekitar 15-30 menit setelah gempa, gelombang raksasa itu akhirnya mencapai daratan Aceh. Tinggi gelombang di beberapa wilayah diperkirakan mencapai 20 hingga 30 meter, setinggi gedung 8-10 lantai. Air laut tiba-tiba naik, lalu berubah menjadi tembok air raksasa yang melaju ke daratan. Apapun yang dilewatinya langsung hancur. Rumah, mobil, masjid, bangunan beton, semuanya tersapu tanpa ampun. Kota Banda Aceh berubah menjadi lautan puing hanya dalam hitungan menit. Bang, pegangan di sini. Minta ampun deh kalau ini. Boleh naik mobil. Umi. Minta ampun deh kalau Umi. Umi. Minta ampun deh kalau Umi. Tolong Tuhan. Minta ampun deh kalau Umi. Beberapa kisah dari hari itu terasa hampir tidak masuk akal. Salah satunya adalah kapal PLTD Apung. Kapal pembangkit listrik seberat lebih dari 2.600 ton itu
terseret oleh tsunami sejauh sekitar 5 km ke daratan. Kapal raksasa itu akhirnya berhenti di tengah permukiman warga. Dan hingga hari ini, kapal tersebut masih berdiri sebagai saksi bisu dahsyatnya tsunami Aceh. Di tengah kehancuran itu, ada juga kisah yang menjadi simbol harapan. Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh tetap berdiri kokoh. Ketika sebagian besar kota hancur, masjid ini justru menjadi tempat perlindungan bagi banyak orang yang selamat. Namun bencana ini tidak hanya menghantam Indonesia. Gelombang tsunami terus menjalar ke seluruh Samudra Hindia. Beberapa jam kemudian, tsunami menghantam pantai Sri Lanka, lalu India dan Thailand, bahkan hingga Maladewa dan negara-negara di pantai timur Afrika seperti Somalia. Dalam waktu sekitar 7 jam, gelombang tsunami telah menyapu lebih dari 14 negara. Ini menjadikannya salah satu bencana alam paling luas dalam sejarah. Jumlah korban jiwa sangat mengerikan. Diperkirakan lebih dari 230.000 orang meninggal dunia. Dan lebih dari 170.000 korban berasal dari Indonesia, sebagian besar dari Aceh. Bencana ini bukan hanya menghancurkan bangunan, ia menghancurkan kehidupan. Lebih dari 1,7 juta orang kehilangan tempat tinggal. Banyak keluarga kehilangan semua anggota keluarganya dalam satu hari. Anak kehilangan orang tua kehilangan anak. Dan ribuan orang dinyatakan hilang tanpa jejak. Dunia pun tersentak. Tragedi ini memicu respons kemanusiaan terbesar dalam sejarah modern. Puluhan negara mengirim bantuan, tim penyelamat, tenaga medis, kapal perang, dan helikopter berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Bandara militer di Aceh dipenuhi pesawat bantuan internasional. Makanan, obat-obatan, dan tenda darurat dikirimkan untuk para penyintas. Tragedi ini kemudian mengubah cara dunia menghadapi bencana. Sebelum tahun 2004, Samudra Hindia belum memiliki sistem peringatan dini tsunami. Kini, jaringan sensor gempa dan buoy tsunami dipasang di banyak wilayah laut. Tujuannya satu, memberikan peringatan lebih cepat agar tragedi seperti Aceh tidak terulang kembali. Aceh sendiri perlahan bangkit dari kehancuran. Kota dibangun kembali, rumah-rumah baru berdiri. Dan Museum Tsunami Aceh dibangun sebagai pengingat bagi generasi masa depan.
26 Desember 2004 adalah hari ketika alam menunjukkan kekuatannya. Satu gempa menciptakan gelombang yang mengubah sejarah dunia. Ratusan ribu nyawa hilang. Jutaan kehidupan berubah selamanya. Namun dari tragedi itu, muncul juga solidaritas kemanusiaan yang luar biasa. Aceh mungkin pernah hancur oleh tsunami, tetapi semangat masyarakatnya tidak pernah tenggelam. Dan hingga hari ini, dunia masih mengingat bahwa di ujung barat Indonesia pernah terjadi salah satu bencana alam paling dahsyat dalam sejarah manusia. Kita nih kalau kita ke situ. Iya ya. Ini waspada aku jatuhnya. Ganti 2 meter aku lihat. Ya, ngapain belum ini teman. Ngapain belum ya kan? Saya rendah.